Shalom aleihim besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam toleransi, salam NKRI ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan membahas sebuah tema ini. Tema ini lintas iman lah, begitulah ya. Temanya begini, apakah Yesus beragama Yahudi? No, ya. Apakah Yesus itu beragama Yahudi? Ya. Gini Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada bumi bulat, ya. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Loh, kalau Alkitab bisa ngitung sesuai dengan Roma 16 ayat 25, 26, 27. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, ya. Di surga sudah ada Allah dan ada Tuhan. Ingat, eksistensi Allah itu selalu ada Allah, ada Tuhan. Yang duduk di tahta surga itu disebut Allah, bahasa Inggrisnya God, bahasa Arabnya Allah. Yang berkarya itu disebut Tuhan, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arabnya Rab. Jadi Anda tidak bisa mengingkari ini, bahwa eksistensi Allah itu selalu ada Rab, selalu ada Allah, selalu ada Lord, selalu ada God, selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Dan Alkitab dengan very clear, Tuhan dan Allah itu satu roh, bukan dua. Satu roh dan punya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yohanes 1 ayat 1 maupun Yudas 1 ayat 25, Allah yang Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Esa, Juru Selamat dan Rab itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Anda yang belum paham ini jauh banget dengan HTD Pak ya. Anda yang belum paham ini jauh banget ya. Jauh banget ya. Anda harus pahami itu dulu ya, bahwa sebelum ada langit bumi, sebelum ada manusia, Allah sudah menciptakan berapa hal? 4. Hikmat ya, Amsal 8 ayat 22. Kemudian surga ya, surga dan segala isinya, Kolose 1 ayat 16. Kemudian bumi belum berbentuk samudra raya, Amsal 8 ayat 23 24. Lalu segala sesuatu pelengkap, Yohanes 1 ayat 3 ya. Clear ya? Itu terjadi 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Baru setelah itu tahun 6000 sebelum Masehi Yesus menciptakan bumi bulat. Loh, kalau Alkitab very clear, Isa Al-Masih menciptakan bumi bulat. Clear kalau Alkitab. Nggak usah muter-muter pakai Allah, pakai Allah, pakai Tuhan, pakai apa. Langsung aja Yesus menciptakan bumi bulat. Yesus sebagai Yahweh ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 4, Yesus menciptakan bumi bulat, lalu menciptakan Adam ya. Kalau Anda belum paham bahwa yang menciptakan Adam itu Yesus, jauh dengan HTD, jauh sejauh-jauhnya. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Yang menciptakan kita semua. Pada minggu ke-8, kita semua punya roh kehidupan. Siapa yang mengaruniakan roh? Yesus. Ya, Bilangan 27 ayat 16 ya toh. Ya, Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. Yang punya roh itu cuman malaikat, serafim, kerub sama manusia. Nanti malaikat ini ada yang dua memberontak, yaitu iblis dan setan. Ya. Kalau Anda belum memahami ini masih jauh. Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah itu maha suci, tidak mungkin menciptakan setan, menciptakan iblis. Kalau Anda belum paham ini jauh masih sama HTD. Ya. Oke. Lalu muncul agama. Kapan muncul agama? Yaitu sejak Taurat, Keluaran 31 ayat 18, Yesus menulis dengan jari Allah. Tapi tidak ada bekas. Nanti kalau ada bekas kamu ukur jarinya. Jari Yesus ternyata kecil ya. Ya, lalu muncullah Taurat. Pak, kalau gitu Adam sampai Musa belum ada agama? Belum. Ya, Adam sampai Musa
Belum ada agama. Anda yang belum paham ini, aduh sorry masih jauh banget sama HTD, sama Gaifu. Era Musa ada agama, itu hanya berlangsung kurang lebih 1500 tahun dari Musa sampai Maleaki. Ya, itu ada agama yang disebut agama Yahudi, ya. Yohanes 3 ayat 1. Yahudi juga sebuah bangsa, Matius 2 ayat 2. Jadi Yahudi itu agama iya, bangsa iya. Hanya ada sejak tahun kurang lebih era Musa itu ya 1500 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, ya. Itu Pak Dede, jadi Allah hanya menurunkan satu agama, sudahlah, to the point saja. Yesus hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Yahudi. Clear toh? Kalau Alkitab itu nggak pakai muter-muter, ya tuh nggak pakai muter-muter Allah, langsung aja. Yesus hanya menurunkan satu agama. Yesus Isa Al-Masih itu hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus ada ke bumi, datang ke bumi, apakah Yesus beragama Yahudi? Ya. Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Sejak Yesus lahir di bumi, tidak ada lagi yang nyebut-nyebut Yahweh. Tak kasih tahu, tidak ada lagi yang nyebut-nyebut Yahweh. Ya. Lalu Galatia 4 ayat 4, Yesus harus tunduk kepada hukum Taurat. Yesus takluk kepada hukum Taurat, tetapi tidak takluk kepada yang namanya ajaran agamawi atau adat istiadat, ya. Tidak takluk dia. Dia tetap menyembuhkan pada hari Sabat, dia tidak mencuci tangan waktu makan, ya toh. Dia bekerja pada hari Sabat itu juga, ya. Seperti itu. Dia memang takluk pada hukum Taurat, yaitu disunat, kemudian akikah juga, ya. Apakah Yesus beragama Yahudi? Tidak. Ya, clear ya, pada waktu Yesus di bumi, Yesus tidak beragama Yahudi. Sebab Allahnya agama Yahudi, yaitu Yahweh, sudah dibentuk jadi Yesus itu. Ya, 2/3 sepertiga udah hilang, ya. Lalu nanti digenapi Taurat di dalam Matius 5 ayat 17-18. Lalu terakhir bait Allah diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh tentara-tentara dari Romawi, ya. Jadi clear, agama Yahudi satu-satunya agama yang diturunkan oleh Yesus, oleh Isa Al-Masih sebagai Tuhan Allah itu, ya. Demikian, ya. Jadi supaya kita semua tahu akan hal itu. Jadi Yesus tidak menurunkan dua agama, tidak. Ya, satu doang. Ya. Berarti kalau agamanya cuma satu, kitab suci juga cuma satu. Betul. Satu-satunya kitab suci di Jakarta itu cuma Alkitab. Mau bukti? Nanti pada waktu penghakiman terakhir, ya, ya, semua kitab dibuka di hadapan Yesus. Yang dibuka kitab apa? Kitab suci? Kitab doang. Ya, nggak ada kitab suci, ya toh? Kitab suci tidak dipakai untuk menghakimi. Wahyu 20 ayat 12-15. Itu bukti bahwa nanti hakim adil hari kiamat itu Yesus, dan dibuka semua kitab. Ada 4.300 agama sekarang ini di bumi, ya. Nanti dibuka semua kitab, bukan kitab suci, bukan. Baca Wahyu 20 ayat 12. Tidak ada kitab suci lain selain Alkitab. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan Alkitab itu kitab suci, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lukas 24 ayat 44. Ayat 27 juga. Clear? Ya. Jadi ini pemahaman ini, kalau Anda belum paham ini masih jauh. Makanya Yesus itu disebut Alfa Omega. Yesus itu jadi Isa Al-Masih itu jadi Allah itu bukan dari kemarin sore, dari sebelum segala abad. Dia pencipta langit dan bumi, maka dia juga yang menentukan kiamat. Yang menghakimi hakim adil hari kiamat, dia juga. Ya. Allah itu pencipta langit dan bumi, dia juga yang nanti melenyapkan langit dan bumi, menghakimi juga, lalu menciptakan bumi baru, ya. Allah yang benar harus bisa menciptakan bumi baru. Siapa dia? Yesus Isa Al-Masih itu. Clear, ya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ya, penjelasan seperti ini lintas keyakinan. Kalau Anda belum paham seperti ini, masih jauh dengan HTD. Jauh banget, ya toh. Kalau Anda tidak paham bahwa Yesus itu Allah, ya, Allah dan Rab itu, ya.
dan Tuhan itu ya. Kalau Anda belum paham ini masih jauh. Ya. Dari sejak sebelum segala apa, dari miliaran tahun sebelum Masehi. Lalu baru dinyatakan ketika lahir di bumi, atau Yesus di bumi namanya Yesus, di surga juga Allah yang duduk di tata surga, Yesus juga sebagai roh. Yang satu fisik di sini sebagai Tuhan, makanya walaupun fisik disebut Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 13. Very clear ya. Oke ya, karena ini seperti ini, kalau Anda belum paham ini masih jauh dengan ini ya. Oke, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.